Hai sob, apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan bercerita film berjudul The Net 2.0 yang rilis tahun 2006. Film ini berkisah tentang seorang programmer muda yang difitnah karena telah meretas uang milik perusahaan di Turki. Karena fitnah itu, dia pun ketar-ketir lah. Nah, bagaimana programmer itu menyelesaikan masalahnya? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Berlatar di Turki, seorang wanita terlihat tengah dikejar-kejar oleh sejumlah petugas kepolisian. Meski ia terus berusaha menghindar, namun pada akhirnya wanita tersebut berhasil dilumpuhkan. Anehnya, saat sudah dikerumuni oleh para petugas, wanita itu sempat mengucapkan bahwa dirinya adalah Hope Cassidy, bukanlah Kelly Rose. I'm not Kelly Rose. My name is Hope Cassidy. Ia bahkan sempat meminta siapapun yang bisa berbahasa Inggris untuk membantunya. Namun sayangnya hal itu sama sekali tak ada yang menggubrisnya. Hingga kemudian wanita itu pun tumbang. Nah, saat tersadar, wanita yang mengaku sebagai Hope itu lalu dihampiri oleh seorang dokter yang memantau kondisinya. Anehnya dokter tersebut malah memanggil wanita itu dengan sebutan Kelly, bukan Hope sebagaimana yang terus diakui oleh wanita tersebut. Hingga kemudian dua polisi lainnya pun datang dan memindahkan Hope ke area penjara. Nah, di ruang interogasi, dokter yang memperkenalkan dirinya sebagai Popular itu mulai melontarkan sejumlah pertanyaan, termasuk mengklarifikasi siapa sosok wanita yang tengah diinterogasinya. Hal itu didasarkan pada pengakuan wanita tersebut yang terus saja mengaku jika dirinya adalah Hope, bukanlah Kelly seperti yang disangkakan. Parahnya lagi, Hope yang disebut-sebut sebagai Kelly ternyata juga didakwa dengan 2 kasus pembunuhan, termasuk pencurian uang hingga jutaan dolar. Nah, tak terima dengan tuduhan tersebut, Hope lalu mulai mengungkapkan tentang bagaimana semuanya berawal. Dalam kilas balik, 3 bulan sebelum keberangkatannya ke Turki, terlihat Hope yang tengah menikmati waktu makan bersama dengan seorang pacarnya. Namun tidak sekedar makan bersama seperti pasangan pada umumnya, Hope ternyata juga tengah memperbaiki laptop pacarnya yang terkena virus. Dalam waktu singkat, Hope yang ahli dalam pemrograman bisa dengan mudah mengembalikan kondisi laptop itu menjadi normal seperti semula. Pacarnya yang bernama James itu pun sangat senang, karena bagaimanapun juga ia akhirnya bisa kembali mengerjakan tugas-tugasnya tanpa perlu terganggu oleh adanya virus di laptopnya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena kemudian perdebatan di antara mereka pun terjadi. Hope yang baru-baru ini mendapati tawaran kerja di Turki jelas tak ingin meninggalkan pacarnya sendirian. Ia berharap agar James juga bisa ikut dan hidup bersama dengannya di sana. Lain halnya dengan James, pria kutu buku itu justru memilih untuk tetap tinggal di California dan menjalani kuliah seperti biasanya. Mendapati alasan tersebut, Hope yang tak ingin kehilangan kesempatannya untuk berkarir pun jelas sangat kesal dengan keputusan James. Terlebih tawaran pekerjaan kali ini juga datang dari Suzer International, sebuah perusahaan IT bergengsi yang memiliki banyak klien besar di seluruh dunia. Perdebatan tak berujung itulah yang akhirnya membuat hubungan di antara keduanya pun menjadi retak. Alhasil, Hope akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri dan memulai kehidupan dengan karir barunya di Turki. Nah, dalam penerbangannya, Hope menyempatkan diri untuk mengecek saldo di tabungannya melalui internet banking. Setidaknya untuk memastikan bahwa uangnya masih cukup untuk mengawali hari-hari pertamanya selama di Turki. Menariknya, aksi yang dilakukan Hope ternyata mendapat perhatian dari seorang pramugari yang ada di sana. Wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Roxellen itu ternyata tidak melarang Hope yang mengakses internet selama penerbangan. Melainkan ia justru kagum dengan apa yang dilakukan Hope. Karena menurutnya hal itu sangat jarang dilakukan oleh penumpang pada umumnya, mengingat tidak adanya akses internet selama penerbangan. Mereka pun lalu mulai mengobrol satu sama lain.
Roxlane yang mengetahui bahwa ini merupakan kali pertamanya Hope singgah di Istanbul, lalu menceritakan tentang wilayah Ortaköy yang diakuinya menyediakan banyak kafe yang menarik dan bisa menjadi tempat nongkrong terbaik bagi para turis. Nah, di akhir obrolan mereka, Roxlane memberikan hadiah berupa gelang kepada Hope. Alih-alih sebagai keramahan Turki, pramugari itu menjelaskan bahwa menurut mitos, gelang tersebut diyakini bisa memberikan perlindungan dan menghindari penggunanya dari kejahatan. Namun di luar dugaan, Hope yang tengah asik mengobrol dengan Roxlane ternyata tidak menyadari bahwa saldo di tabungannya terus berkurang, hingga tak menyisakan 1 sen pun. Nah, setibanya di Bandara Istanbul, kejadian tak mengenakan juga sempat dialami oleh Hope. Karena visa yang ia dapat ternyata adalah visa turis dan bukannya visa pekerja. Tak hanya itu, fasilitas penjemputan dari Zuser Internasional yang seharusnya ia dapat ternyata juga tak ditemukannya di area bandara. Alhasil Hope mau tak mau harus memulai perjalanannya dengan menaiki taksi. Namun yang pertama ia tuju adalah kantor kedutaan Amerika di Istanbul. Hal itu dilakukannya demi mengurus perubahan visa menjadi visa kerja agar bisa tinggal lebih lama selama ia kerja. Sial bagi Hope, perubahan status visa yang diinginkannya ternyata tak bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Setidaknya perlu beberapa hari bagi kedutaan Amerika di Istanbul untuk mendapat kepastian dari kementerian di Washington. Setibanya di hotel, Hope yang masih lelah karena penerbangannya tadi lalu memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun lagi-lagi hal tak terduga malah terjadi. Ancaman bom dari sosok tak bertanggung jawab memaksa pihak pengelola hotel untuk mengeluarkan semua tamunya. Setidaknya selama petugas kepolisian memastikan kondisi di sana telah aman. Dari momen inilah Hope akhirnya bertemu dengan turis lainnya yang juga baru tiba di Istanbul. Mereka pun berkenalan dan mulai mengobrol satu sama lain. Dalam obrolan mereka, turis yang memperkenalkan dirinya sebagai Zizi Jackson itu ternyata juga sama-sama berasal dari Amerika. Bahkan ia juga datang ke Istanbul karena suatu pekerjaan. Namun siapa sangka, obrolan yang mereka lakukan ternyata tengah diamati oleh sosok misterius dari kejauhan. Bahkan mereka tak menyadari bahwa kamar tempatnya menginap pun diam-diam sedang didatangi oleh sosok misterius lainnya. Keesokan harinya, Hope dihubungi oleh Ali yang merupakan pihak dari Zuser Internasional. Pria itu berpesan pada Hope agar segera datang dan memulai pekerjaan di Zuser Internasional. Karena kali ini telah ada klien yang membutuhkan jasanya. Adalah Galata Finance. Perusahaan keuangan asal Rusia yang dikabarkan tengah mengalami kegagalan sistem dan rentan terhadap serangan cyber. Karena alasan itulah Ali menginginkan pegawai terbaiknya untuk menangani masalah tersebut dan Hope adalah yang ia pilih. Merasa tersanjung dengan pernyataan Ali, Hope lalu berjanji untuk segera ke Zuser, namun setelah ia lebih dulu menyelesaikan urusan visanya. Sesampainya di kantor kedutaan Amerika di Istanbul, Hope akhirnya bisa mendapatkan visa kerja sebagaimana yang ia inginkan. Namun ada kejanggalan yang justru ia temukan. Karena ternyata identitas yang tertera justru berbeda dari semestinya. Nama Hope malah diganti dengan Kelly Rose, padahal foto, alamat dan identitas lainnya masih sama tanpa ada perubahan sedikit pun. Hal itu jelas memunculkan tanda tanya dalam diri wanita tersebut. Ia pun sempat mempertanyakan dan menginginkan agar identitasnya diperbaiki. Namun sialnya hal itu lagi-lagi tak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Petugas kedutaan hanya berpesan agar Hope agar segera kembali beberapa hari lagi. Menunggu proses pengajuan ubah data disahkan oleh kementerian. Menariknya, Hope yang saat itu baru saja keluar dari kantor kedutaan ternyata kembali bertemu dengan supir taksi yang sebelumnya. Meski sempat merasa janggal dengan kemunculan supir tersebut, namun Hope yang tak ingin mendapat masalah baru akhirnya mau tak mau kembali menggunakan jasa pria bernama Osman itu untuk mengantarkannya ke kantor Galata. Setibanya di Galata, Hope langsung disambut dengan sangat baik oleh Ibrahim Zoralan. Petinggi di Galata itu pun lalu mengantar Hope ke ruang kontrol untuk bisa segera mengatasi masalah di sana.
Ia juga mengutarakan bahwa Galata merupakan perusahaan induk berskala internasional yang memiliki jaringan luas dengan jutaan dolar transaksi mengalir setiap harinya. Nah, karena alasan itulah, maka kantor baru mereka saat ini dibangun dengan sistem keamanan yang berlapis. Seperti yang saat ini dikunjungi oleh Hope, ruang kontrol utama tak hanya dilapisi oleh sensor laser saja, tetapi juga hanya bisa diakses melalui sensor suara Ibrahim. Di ruang itulah sebuah superkomputer bekerja untuk mendukung setiap aktivitas yang berlangsung di Galata, termasuk alur transaksi keuangan yang terjadi setiap harinya. Nah, dengan cekatan, Hope sang ahli pemrograman mampu dengan cepat menemukan akar masalah dan bisa menyelesaikannya dengan cukup mudah. Namun, hal di luar dugaan malah terjadi. Ibrahim yang sempat meninggalkan Hope sendirian kini kembali dan menanyakan identitas wanita tersebut. Ia bahkan meragukan jika wanita yang ada di depannya saat ini adalah Kelly dan bukannya Hope. Who are you? I don't understand. I'm Hope Cassidy. No, you're not. Mendapati ada yang tak beres, Hope yang tak ingin dituduh macam-macam lalu berinisiatif untuk menghubungi Zuzer demi mengklarifikasi identitasnya. Nah, secara mengejutkan, bukan klarifikasi yang ia dapat. Wanita itu malah mendapat sosok Hope lainnya yang ada di kantor Zuzer. Dengan kata lain, telah ada sosok baru yang menggantikan Hope asli di Zuzer. Tidak hanya sekedar menggeser posisinya saja, melainkan sosok tersebut sekaligus juga pura-pura berperan sebagai Hope di kantor tersebut. Sialnya lagi, Hope asli yang ingin membuktikan identitasnya malah ternyata tidak membawa satupun kartu KTP atau yang lainnya. Alhasil, kini Hope harus ditangkap oleh kepolisian karena dianggap sebagai penipu ulung. Keberuntungan agaknya memang masih berpihak kepada Hope. Karena Osman yang sempat mengantarkannya tadi ternyata masih setia menunggunya. Bahkan pria parubaya itu sampai rela membela Hope dan hasil membawanya pergi dari tempat itu. Nah, karena merasa sudah aman, wanita itu lalu mengungkapkan bahwa identitasnya mulai dari paspor, kartu kredit, hingga rekening bank diam-diam telah dicuri dan digantikan oleh orang lain yang mengaku-ngaku sebagai dirinya. Nah, di sini menariknya, Osman yang mengetahui banyak hal di sana langsung tak heran ketika mendengar pengakuan Hope. Hal itu didasarkan pada pemilik Galata yang merupakan seorang mafia, pedagang senjata, dan sosok yang sangat jahat bernama Ivankov. Karena alasan itulah, Osman lalu memperingatkan Hope agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Tak lama kemudian, mereka pun lalu bergegas pergi untuk kembali ke Zuzer. Tak ingin kedatangannya menimbulkan kecurigaan orang-orang di Zuzer, Hope lalu menyelinap masuk begitu saja dan langsung mencari ruang tempat dirinya seharusnya bekerja di sana. Dan betapa terkejutnya Hope, karena sekarang ia malah mendapati seseorang yang selama ini telah menggantikan dirinya dan orang tersebut adalah Zizi. Perseteruan di antara keduanya pun terjadi. Namun sayangnya Hope tak bisa membela dirinya sendiri. Mengingat tidak adanya bukti identitas asli miliknya, justru Zizi lah yang diuntungkan melalui paspornya yang memang sudah dirubah menjadi Hope Cassidy. Parahnya lagi, Ali yang tiba-tiba di ruangan tersebut malah mengungkapkan bahwa dirinya baru saja dihubungi oleh pihak Galata yang menyebut jika perusahaan keuangan itu baru saja kehilangan 14 juta dolar. Tepat setelah superkomputer mereka diambil alih oleh wanita yang mengaku-ngaku sebagai Hope. Tak ingin mendapat masalah baru, Hope akhirnya memutuskan untuk kabur dan berusaha menyelamatkan dirinya dari kejaran petugas. Sial bagi Hope, ia yang berusaha meminta pertolongan dari Osman malah kini mendapati supir taksi itu yang telah meninggoy di mobilnya. Situasi juga semakin pelik dan sangat-sangat berbahaya. Karena ternyata di luar sana ada sosok pria yang tak dikenal yang berusaha menembaki Hope. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Hingga akhirnya wanita itu berhasil kabur setelah menyusup masuk ke kerumunan penumpang kapal yang tak jauh dari sana. Dalam pelariannya itu, Hope yang sangat ketakutan sempat menghubungi James, namun sayang tak ada respon dari ponsel sang mantan pacarnya itu.
Hope juga mampir ke salah satu kafe untuk mencoba menenangkan dirinya. Namun kali ini ia malah mendapati fakta yang tak kalah mengejutkan. Karena ternyata berita tentang dirinya sebagai DPO atau daftar pencarian orang telah menyebar di internet. Sialnya, Hope yang disebut sebagai Kelly Rose itu ternyata diberitakan telah tersandung 2 kasus sekaligus, yaitu pencurian uang milik Galata dan pelaku pembunuhan. Parahnya lagi, sosok Osman yang diberitakan sebagai korban pembunuhan Kelly ternyata adalah detektif senior. Dengan kata lain, Hope kini tidak hanya menjadi incaran kelompok mafia Rusia saja, tetapi juga menjadi target buron kepolisian di Istanbul. Dalam kebuntuannya, Hope yang tak ingin menyerah lalu berinisiatif untuk bisa kembali ke Galata. Setidaknya dengan cara tersebut, maka ia bisa mencari tahu siapa dan kemana uang 14 juta dolar itu menghilang. Dengan cerdik, wanita itu diam-diam menelpon Galata untuk terhubung dengan Ibrahim. Tujuannya adalah agar ia bisa mendapatkan rekaman suara dari petinggi perusahaan tersebut. I'm sorry, who am I speaking to? Ibrahim Zoralan, who is this? Gotcha. Tak hanya itu, Hope yang hanya berbekal ponselnya saja juga berhasil mengakali rekaman CCTV di Galata. Ibrahim Zoralan. Alhasil, ia pun bisa dengan mudah menyusup masuk ke ruang kontrol. Melalui superkomputer itulah, Hope akhirnya bisa menemukan histori transaksi sebesar 14 juta dolar yang telah dicuri dari Galata. Dan ternyata uang tersebut mengalir ke rekening bank lain atas nama Hope Cassidy. Dengan kata lain, identitas Hope telah disalahgunakan oleh sosok tak bertanggung jawab untuk membuka rekening baru sebagai dana tampungan dari Galata. Dan sialnya, Hope asli yang disebut-sebut sebagai Kelly malah dituduh sebagai pencuri yang telah mengatasnamakan Hope Cassidy. Belum selesai dengan penelusurannya melalui superkomputer, kini keberadaan Hope malah diketahui oleh pihak keamanan Galata. Alhasil, wanita itu pun harus segera pergi kabur meninggalkan gedung tersebut. Dalam pelariannya, Hope yang kabur tak kenal arah malah tak sengaja sampai di wilayah Ortaköy. Di tempat itu juga, ia akhirnya berjumpa dengan Roxland yang kebetulan tengah melintas tak jauh darinya. Ia lalu diajak mampir ke tempat tinggal pramugari itu. Di tempat itulah Hope akhirnya bisa mendapat sedikit ketenangan. Tak hanya sempat membersihkan dirinya dengan mandi, tetapi juga sampai menikmati makanan di tempat tinggal Roxland. Hope juga mulai mengungkapkan tentang masalahnya, termasuk rencananya untuk mencari tahu siapa sosok di balik semua masalah tersebut. Dengan cerdik, Hope mengutarakan niatnya untuk membuka rekening depositonya di Tekfen Bank, bank yang menjadi penampungan uang dari curian di Galata. Dengan kata lain, uang hasil curian yang ada di rekening tabungan atas nama Hope palsu akan dialihkan ke rekening deposito baru yang dibuat oleh Hope asli. Karena dengan begitu, maka Hope asli mengamankan uang tersebut sembari mencari tahu siapa dalang di balik semua masalah kali ini. Tak hanya itu, Hope nantinya juga akan mengirimkan lebih dulu email palsu yang mengataskan nama Presiden Direktur Tekfen Bank dan membekali dirinya dengan foto editan, alih-alih agar ia bisa dengan mudah dipercaya oleh pegawai bank tersebut. Namun tanpa disadarinya, keberadaan Hope di rumah Roxland ternyata telah lebih dulu tercium oleh pria yang sempat mengejarnya tempo hari. Pria tak dikenal itu tiba-tiba muncul dan membuat kekacauan di sana. Seolah ingin membantu teman barunya, Roxland dengan berani mencoba menahan pria itu sembari berpesan pada Hope untuk segera pergi menyelamatkan dirinya. Keesokan harinya, rencana untuk membuka rekening deposito pun dilakukan. Beruntungnya, semua siasat yang telah ia rancang ternyata bisa berjalan mulus dan Hope akhirnya sukses membuka rekening deposito sekaligus memindahkan uang senilai 14 juta dolar dari rekening Hope yang palsu. Nah, berbekal rekening depositonya, Hope lalu menghubungi Zizi yang notabene selama ini diketahui menggantikan perannya sebagai Hope palsu di Zuzer Internasional. Hope mengancam Zizi untuk mengungkapkan siapa sosok yang ada di belakangnya. Namun sayangnya, Zizi sendiri tidak tahu siapa sosok yang telah memerintahkannya.
Nah, meski awalnya memilih bungkam, namun pada akhirnya Zizi mengungkapkan apa yang dialaminya selama ini. Ia mengatakan bahwa semua berawal ketika dirinya berada di penjara. Lalu, seseorang yang mengaku dari Kedutaan Besar Amerika datang dan mulai memberikannya berbagai perintah, alih-alih agar Zizi bisa berstatus bebas bersyarat. Menariknya, salah satu pesan yang terus ia ingat adalah kalimat dari sosok misterius itu. Sosok tersebut mengatakan, "Percayalah, aku akan mengubah mimpi burukmu menjadi mimpi yang indah." They said that this wouldn't be dangerous. He said, trust me, I'll turn this nightmare of yours into a dream. Nah, sejak saat itulah sosok tersebut terus-menerus membayangi Zizi dengan berbagai perintah yang tak masuk akal, termasuk menjadi Hope palsu seperti yang dilakukannya saat ini. Menyadari bahwa Zizi hanyalah korban seperti dirinya, Hope lalu membuat janji untuk bertemu di tempat dan waktu yang ia tentukan. Namun tanpa sepengetahuan Hope, Zizi dari tadi ternyata terus melakukan kontak dengan sosok yang selama ini selalu memerintahkannya dari kejauhan. Dengan kata lain, janji pertemuan yang dibuat oleh Hope secara tak langsung juga turut diketahui oleh sosok misterius itu. Nah, di lokasi dan waktu yang telah ditentukan, Hope terus menantikan kedatangan Zizi dari jauh, hingga kemudian wanita itu pun muncul. Namun kali ini ia tak datang sendirian, melainkan ada sosok lainnya yang juga turut datang tak lama setelahnya. Sial bagi Hope, ia yang mencoba menghampiri Zizi ternyata malah mendapati wanita itu yang kini berada dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah sirup kurnia dengan sebilah pisau yang menancap di tubuhnya. Sialnya, Hope yang mencoba mencabut pisau dari tubuh Zizi malah dituduh sebagai pembunuh oleh sejumlah polisi yang kebetulan berada tak jauh dari sana. Merasa dirinya baru saja dijebak, Hope lalu memutuskan untuk berlari kabur dari tempat tersebut. Namun, sial baginya, upaya kabur yang dilakukan Hope akhirnya berhasil dihentikan oleh polisi, sebagaimana yang terjadi seperti di awal film tadi. Kembali ke masa sekarang, semua pengalaman yang diceritakan oleh Hope agaknya tidaklah cukup untuk meyakinkan pihak kepolisian bahwa ia bukanlah Kelly Rose, sebagaimana yang dituduhkan selama ini. Terlebih ia juga tak memiliki bukti sama sekali terkait identitas maupun cerita yang ia sampaikan selama ini. Karena alasan itulah, Hope mau tak mau harus menghadapi pengadilan dengan serangkaian kasus sekaligus, yaitu pencurian uang serta pembunuhan Osman dan Hope palsu. Tak tahan dengan semua ketidakadilan itu, Hope lalu berontak dan berusaha melawan Poplar. Namun tak lama kemudian, sipir pun datang dan mengamankannya. Dengan menyuntikkan obat penenang, Hope perlahan mulai lemas dan kehilangan kesadarannya. Betapa terkejutnya Hope. Ia yang baru saja terbangun malah mendapati James yang ada di hadapannya. Hope juga sudah tidak berada di selnya lagi, melainkan ia telah berada di sebuah penginapan dengan kamar yang nyaman. Dalam pertemuan tersebut, James mengungkapkan bahwa ia telah memverifikasi kebenaran identitas Hope di hadapan polisi, termasuk meminta kejelasan status visa miliknya. Aksi itulah yang agaknya telah menyelamatkan Hope dari semua tuduhan selama ini. Alhasil, ia pun kini bisa bebas dan kembali menjalani kehidupan normalnya bersama James. Nah, di sini menariknya, James yang saat itu hendak pergi ke kedutaan malah mengatakan kalimat, "Percayalah, aku akan mengubah mimpi burukmu ini menjadi mimpi yang indah." Trust me, I'll turn this nightmare of yours into a dream. Kalimat yang sama seperti yang sempat terdengar dari pengakuan Zizi sebelumnya. He said, trust me, I'll turn this nightmare of yours into a dream. Mendengar kalimat tersebut, Hope seketika menyadari bahwa sosok yang selama ini telah menjebaknya tak lain dan tak bukan adalah James sendiri. Sekaligus juga sosok misterius yang ada di belakang Zizi. Karena alasan itulah, Hope langsung mencari cara untuk pergi dari tempat itu. Namun untuk bisa melakukannya, Hope lebih dulu harus berurusan dengan polisi yang berjaga di luar kamar.
Alhasil, keributan pun terjadi hingga membuat polisi itu tergantung dan nyaris jatuh dari ketinggian. Menyadari bahwa polisi yang dihadapinya saat ini adalah polisi korup yang sudah disuap untuk mengawasinya, Hope sempat berusaha menginterogasinya. Namun belum sempat menjawab pertanyaan Hope, polisi korup itu tiba-tiba diserang oleh James yang datang dengan menodongkan pistolnya. Alhasil, polisi itu pun tewas terjatuh dari ketinggian. Sementara Hope harus berurusan dengan mantan pacarnya sendiri. Dengan brutal, James mengajar dan mengiring Hope keluar dari hotel bersamanya. Pria itu juga mengakui bahwa selama ini dialah yang menjadi dalang dari semua kekacauan yang dialami Hope. Bahkan ia pun mengaku jika dari awal memang dirinya berpura-pura mencintai Hope semata agar ia bisa menjebak wanita itu dalam rencana busuknya. Termasuk merekomendasikan Hope untuk diterima kerja di Zoozer Internasional. Mirisnya lagi, Hope ternyata dipilih sebagai targetnya karena James mengetahui bahwa wanita itu tak memiliki keluarga atau saudara sekalipun. Karena dengan begitu, maka tidak akan ada satupun orang di luaran sana yang akan mencari keberadaan Hope selama di Turki. Atau bahkan jika Hope dibunuh oleh mafia Rusia sekalipun. Karena alasan itulah, James akhirnya memilih Hope sebagai targetnya dengan berharap agar ia bisa mencuri uang dari Galata tanpa harus berurusan dengan orang-orang Rusia itu. Geram dengan pengkhianatan yang dialaminya, Hope dengan sekuat tenaga mencoba memberi perlawanan pada James hingga kemudian ia pun berhasil kabur dari pria itu. Menariknya, Hope yang terus berlari menjauh dari James tiba-tiba malah disekap oleh pria tak dikenal. Ia lalu dibawa masuk ke mobil pria tersebut. Secara mengejutkan, pria yang menyekapnya tadi ternyata adalah teman dari Roxland. Dari sinilah terungkap bahwa ternyata Roxland merupakan agen Interpol dari divisi cybercrime yang selama ini memantau aktivitas Hope bahkan ketika ahli pemrograman itu berada di pesawat. Tak hanya itu, Roxland juga mengungkapkan bahwa James yang selama ini menjadi pacar Hope ternyata adalah buronan bernama asli David Thompson. Pria itu bekerja sama dengan mantan polisi bernama Kavak yang secara kebetulan sempat menyamar sebagai dokter Poplar. Kini semuanya terungkap. Hope menyadari bahwa yang diinginkan James dan Kavak saat ini adalah uang dalam rekening deposito yang sempat dibuat oleh Hope sebelumnya. Nah, karena alasan itulah mau tak mau Hope harus menghadapi sendiri kedua penjahat itu. Karena bagaimanapun juga, kemunculan Roxland jelas bisa memicu kecurigaan dari James dan Kavak. Namun Roxland berjanji bahwa ia dan agen Interpol lainnya akan terus mengawasi Hope selama keberadaannya di Turki. Setidaknya untuk memastikan programmer itu tetap aman hingga bisa kembali ke Amerika. Sialnya, Hope yang saat itu tengah berjalan sendirian malah tak sengaja kembali bertemu dengan si James. Alhasil, ia pun bisa dengan mudah digiring oleh pria tersebut. Di bawah ancaman James dan Kavak, Hope kini dipaksa untuk mencairkan uang $14 juta dari rekening depositonya di Techfin Bank. Ia yang tak bisa melawan akhirnya hanya bisa menuruti keinginan dari kedua penjahat itu. Dalam aksinya, Hope yang baru tiba di Techfin Bank sempat meminta waktu sebentar pada James dan Kavak untuk ke toilet. Lalu ia pun mulai melakukan pencairan uang dari rekening depositonya. Usai mencairkan uangnya, Hope kemudian digiring oleh James dan Kavak untuk segera menyerahkan uang tersebut. Namun secara tak terduga, sejumlah orang tiba-tiba datang dan menyergap mereka. Beberapa orang yang diketahui merupakan anak buah Ivankov itu lalu membawa Hope, James, dan Kavak menuju ke Galata. Di area kantor Galata, Ivankov muncul dan langsung menanyakan tentang keberadaan uangnya. Dengan percaya diri, Hope lalu menyerahkan uang yang selama ini telah dicuri dari perusahaan tersebut. Bukannya puas karena uangnya telah kembali, Ivankov malah mengancam akan menembak matoi semua orang yang telah mengacaukan bisnisnya. Malang bagi Hope, ia yang sangat ketakutan tiba-tiba mendapat tembakan di perutnya. Bersama dengan munculnya sejumlah agen Interpol di tempat itu, aksi baku tembak pun tak terhindarkan.
Dalam aksi tersebut, James berhasil diamankan bersama dengan anak buah Ivankov lainnya. Sedangkan Kavak tertembak oleh muntahan peluru dari bos mafia itu. Sementara Ivankov sendiri sempat mencoba kabur dengan membawa uangnya. Hingga kemudian aksinya pun berhasil dihentikan menyusul terjadinya ledakan dari mobil yang ia gunakan. Namun siapa sangka cuy, kematian Hope oleh tembakan tadi ternyata hanyalah siasat yang telah direncanakannya bersama Roxanne. Hope kini telah terbebas sepenuhnya dari ancaman James dan Kavak, termasuk Ivankov dan komplotannya. Bahkan programmer muda itu juga telah mendapatkan kembali paspor barunya yang sudah diurus lebih dulu oleh Interpol, termasuk laptop baru dan sejumlah uang dalam tabungan sebagai ucapan terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama ini. Namun kali ini Hope lebih memilih untuk pulang ke Amerika, alih-alih agar ia bisa beristirahat sejenak setelah pengalaman buruknya selama di Turki. Nah, di akhir film terlihat Hope yang kembali membuka laptop dan tersambung ke rekening tabungannya. Tapi kali ini yang ia tuju adalah rekening baru lainnya yang berisi sejumlah uang pemberian dari Roxanne sebelumnya. Tak tanggung-tanggung, isi dalam rekening tersebut ternyata mencapai 5 juta dolar. Dengan penuh bahagia sekaligus bangga, Hope akhirnya bisa kembali ke Amerika dengan membawa uang hasil kerjanya. Namun bukan dari Zuzer Internasional, melainkan hasil kerjanya dengan pihak Interpol. Dan kisah pada film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah cerita dari film berjudul The Net 2.0 yang rilis tahun 2006. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya.